Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hera Aira. Apa kabar nih bunda-bunda semuanya? Udah Agustus aja. Nah, tadi opening aku itu makan mie ya. Maaf banget kalau bikin ngiler ya, kalau buat bunda-bunda yang lagi puasa atau yang lagi diet gitu ya. Nah, tapi kalau yang lagi nggak diet atau lagi nggak puasa, nih sebelum mulai videonya aku sapa-sapa dulu sekalian tanya, udah pada makan belum bunda? Makan dulu yuk kalau memang jam makannya belum diisi dengan waktu makan. Gimana sih maksudnya? Ya maksudnya kalau belum makan, ayo istirahat dulu, tinggalin dulu kerjaan rumahnya, makan dulu biar amunisinya full tank. Karena biasanya salah satu faktor yang bikin suka marah-marah itu kalau lagi lapar. Jadi makanya pastikan perut dalam kondisi kenyang. Bukan berarti kenyang itu makan sebanyak-banyaknya gitu ya, tapi makan secukupnya untuk tenaga kita beraktivitas. Oke, lanjut aja nih. Jadi ini bulan Agustus. Bentar lagi nih semuanya merah putih gitu ya. Dan ini aku uploadnya aja pasti ini bakal telat banget karena aku nggak sempat ngedit dan voice overnya sekian lama gitu ya. Jadi ini udah minggu kedua baru aku sempet voice over. Dan ini seperti biasa sih ya, pertama kalau budgeting jangan lupa kewajiban dulu disisihin. Nah, di sini beda dari bulan sebelumnya, aku nulis buat arisannya itu aku gabung aja ya. Sebenarnya nominal arisannya itu sama aja, cuman supaya memperpendek tabelnya, memperpendek tulisannya. Jadi aku gabungin aja dua nominal arisannya, aku gabung menjadi satu. Nah, untuk savings juga di sini ada yang seperti biasa, ada yang jangka pendek dan ada yang jangka panjang. Kenapa aku bedain kalau buat teman-teman yang baru aja mampir di channel ini? Nah, kalau aku itu sistemnya dibedain ya teman-teman, sinking fund-nya. Jangka pendek itu artiannya bakal dipakai dalam waktu singkat, hanya berapa bulan gitu. Sedangkan kalau yang jangka panjang itu, yang long term gitu ya, yang panjang gitu. Kayak dana pendidikan, dana darurat, atau mungkin ada logam mulia dan lain sebagainya. Nah, di sini aku pengen jelasin dulu. Jadi kalau di sini kelihatan dana pendidikan itu jauh lebih tinggi ketimbang dana darurat. Kenapa? Karena dana darurat itu yang ngumpulin bukan hanya aku, tapi Pak suami juga ikut ngumpulin. Dan terakhir kali aku cek di rekening yang buat dana darurat itu, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, itu udah hampir full ya, dana darurat untuk kami. Jadi sekitar 6 kali kebutuhan bulanan gitu ya. Jadi ya makanya aku ngumpulin juga, Pak suami ngumpulin juga, dan aku ngumpulinnya nominalnya cukup kecil sih. Jadi buat yang tabungan yang separuh udah lebih gitu ya, lebih dari separuh itu mencapai target dana darurat itu adanya di rekening khusus, dan Pak suami berkontribusi besar di situ ya, dan aku ya berkontribusi kecil aja, tapi ya nggak masalah lah ya. Oke, lanjut. Ini setelah aku pisahkan savingsnya, dipisahin dulu di awal supaya nggak kepake uangnya. Lanjut ke harian, kebutuhan harian. Nah, kalau buat teman-teman atau bunda-bunda yang mungkin ekonominya atau pendapatannya dirasa sangat mepet banget gitu ya. Jadi kayaknya susah banget kalau buat nerapin savings di awal, nyisihin di awal, atau mungkin gajiannya gajian harian, jadi susah banget kalau mau savings yang langsung nominalnya gede. Nah, aku saranin pakai metode Hapsari. Teman-teman atau bunda-bunda bisa cek nih videonya, ada nih. Aku udah pernah bikin salah satu tips menabung buat yang penghasilannya harian atau mingguannya itu hanya perlu selembar per hari gitu ya. Itu metodenya Mbak Prita Gozi. Aduh, mohon maaf banget ya kalau aku salah sebut gitu ya, belibet. Jadi itu kayak seadanya gitu. Yang penting rutinitas menabungnya itu ditimbulkan gitu ya. Semangatnya itu digerakkan. Jadi sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit gitu deh ya. Dan ini lanjut, ini kebutuhan harian yang pastinya yang pertama itu groceries, terus ada lauk pauk, sayur mayur, kemudian beras, selanjutnya lagi
Nah, kalau bensin, kuota itu pribadiku, jadi Pak suami mengurusi sendiri kepentingan yang bensin, segala macam kuotanya beliau gitu ya. Selanjutnya kayak jalan dan jajan, sosial, tak terduga. Nah ini, satu nih yang penting nih teman-teman, jangan lupa nih, kalau bulan Agustus jangan lupa sisihin dana buat sumbangan. Karena pasti bakal ada yang minta sumbangan buat 17-an, entah itu dari RT, RW, komplek, gang, atau apapun itu. Kalau misalnya teman-teman nggak mau bikin slot khusus, kemungkinan pakai dana yang tak terduga ya jadinya. Tapi kalau aku di sini karena udah pasti gitu ya teman-teman, momennya udah pasti banget kalau 17-an itu ada bakal sumbangan-sumbangan gitu, jadi aku udah sisihin. Nih semoga nominalnya nggak beda jauh dari prediksi aku ya. Jadi nggak boncos dan ngambil di slot sana dan sini. Teman-teman gimana nih buat yang udah bikin anggaran Agustus ini? Udah pada nyisihin belum buat sumbangan 17-an? Atau tim-tim yang kayak yang lagi viral-viral ya, kemarin aku udah bahas juga ya, tim-tim yang frugal living yang sangat-sangat kekeh gitu sampai nggak mau ngasih sumbangan, yang gimana? Kalau aku sih tim yang kalau masih bisa nyumbang nyumbang ya teman-teman. Kehidupan sosial itu penting, beramal itu penting, sedekah itu penting. Insya Allah berkah, insya Allah rezekinya melimpah. Oke lanjut, yang nggak boleh ketinggalan kalau di versi aku ya, yaitu bikin kolom evaluasi. Jadi biar tahu kita itu kalau misalnya boncos nutupinnya pakai apa gitu ya. Kalau misalnya ada yang minus, kenapa gitu. Gitu deh pokoknya ya teman-teman. Sebenarnya nggak banyak yang berubah, ya masih seperti itu aja karena masih anggaran-anggaran yang lalu itu masih bisa kepake banget sampai di bulan ini gitu ya. Paling ya itu perubahan-perubahannya kayak gitu, kayak bulan lalu ada anak aku ulang tahun, aku anggarin beda buat bulan ini karena Agustusan anggarannya beda, yang kayak gitu deh ya. Nggak apa ya, nggak yang bener-bener drastis berubah, kecuali misalnya mungkin ada suatu momen yang gimana gitu ya, mungkin kayak anak aku sekolah lagi gitu, mungkin bakal beda dari susunan perhitungan ininya apa sih, budgetingnya. Nah ini udah kelar aja ya teman-teman. Buat cash stuffingnya aku itu nggak cash stuffing dalam waktu bersamaan karena gajian aku dan gajian Pak suami itu beda tanggal, sedangkan kami sama-sama menyisihkan untuk berkontribusi di sini ya. Untuk next kita bakal isi singing fun aja. Oke sekian dan terima kasih. Makasih yang udah nonton. Bye bye.